Makasih Yang Mulia. Sebelum menanyakan, saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikantarkan Yang Mulia. dari yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Di sidang MK, Yusril akui putusan batas usia cawapres jadi problematik begitu kan ya, bisa dikatakan sebagai cacat hukum ya. Kenapa sekarang Yusril kok membelanya? Ada apa di situ begitu kan? Itu justru masyarakat Indonesia melihat bagaimana nuansa-nuansa sebagai orang akademisi begitu kan, sebagai politisi di situ, kok Yusril bisa mendukungnya? Ada apa? Alasan apa begitu? Apakah dicap sebagai orang yang kemudian mencela-mencela begitu kan, tidak sesuai dengan omongannya? Nah, itu yang menjadi pertontonan hari ini begitu. Kalau memang tidak sesuai ya dengan batas usia menjadi problematik begitu kan, akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai menyalahi aturan karena mungkin ada si paman di situ begitu, maka masyarakat Indonesia mengkritik habis-habisan putusan-putusan yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan Yusril pun mereka berterang-terangan sebagai dunia akademisi begitu kan ya, mereka tetap dalam disiplin ilmu ya, mereka tidak lepas mengatakan kritikan-kritikan dari seorang kepada putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut begitu kan. Kritikan besar di situ dianggap sebagai problematik. Tetapi kenapa kok sekarang mendukung di situ begitu? Ada apa begitu kan? Maka dia mengatakan kalau saya sebagai Gibran tidak maju sebagai cawapres. Nah, menandakan apa? Menandakan itu benar-benar bermasalah di situ begitu ya. Ya, ini benar-benar bermasalah di situ. Kenapa? Ya, dalam persidangan di situ begitu kan, ya Yusril membela habis-habisan. Ya, membela mati-matian di situ begitu kan, membela Jokowi, membela Gibran dan sebagainya begitu. Saya kira banyak yang kemudian dari 02 di situ membela habis-habisan begitu kan, padahal ya mereka banyak yang mengatakan di media sosial itu adalah bertentangan. Mulai dari Hotman Paris mengatakan mengkritik habis-habisan Mahkamah Konstitusi begitu kan. Terus kemudian Yusril juga mengkritik habis-habisan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu begitu kan, karena meloloskan Gibran yang kemudian umurnya tidak cukup untuk menjadi cawapres, dan pada akhirnya dipreteli karena ada paman di situ begitu kan. Nah, itulah yang kemudian sekarang ini menjadi isu sentral ya kepada masyarakat, bahwa ya kalau sudah cacat hukum, cacat moral begitu kan di situ, ngapain kita harus dibela? Kan pertanyaan kan sederhana di situ begitu kan. Bukan masa lalu yang kemudian mengatakan si Yusril bahwa hukum-hukum itu atau MK dijadikan sebagai alat kekuasaan di situ begitu kan. Ya, saya kira Yusril itu sesuai dengan omongannya, konsisten begitu kan. Ya, maka saya suka sekali kepada Profesor Yusril begitu kan, yang kemudian sejak dulu mereka walaupun mendukung Jokowi begitu kan, dia tetap konsisten ya, mereka sebagai dunia akademisi. Tapi sekarang ya nampaknya mulai agak repot begitu kan ya, karena satu sisi pertaruhannya adalah ya kalau tidak didiskualifikasi Gibran, maka yang terjadi adalah pemilihan ulang, bisa saja di situ begitu, yang hanya diikuti oleh Prabowo, diikuti oleh Anies Baswedan dan Ganjar. Maka di persidangan hakim itu wah jelas mereka begitu kan ya, mereka memperjuangkan bagaimana seorang Gibran di situ begitu, walaupun ya kenyataannya mereka salah bagaimana begitu kan. Ini sudah menandakan bahwa satu, Yusril tidak konsisten di situ begitu kan, terkait dengan adanya ya spekulasi-spekulasi yang ada ini. Pak Yusril, ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan ini andai saya
lakukan ya adalah andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik ya. Itu sudah berkali-kali yang diungkapkan oleh Yusril begitu kan. Yusril anggap putusan MK ya batas usia capres cawapres cacat hukum dan serius katanya. Ya kenapa? Dan bahkan ya dengan adanya seperti ini maka menjadi tontonan bahwa Yusril tidak konsisten di situ begitu ya, tidak konsisten dengan ucapannya. Maka yang terjadi banyak sekali pro dan kontra. Maka saya katakan, wah ini Yusril bagaimana begitu? Kok tidak konsisten? Kira-kira seperti itulah ya. Karena banyak sekarang ini kita lihat saja di persidangan nanti begitu. Bahkan sidang MK Yusril akui putusan batas usia ya cawapres problematik. Yusril Ihsan Mahendra mengakui putusan Mahkamah Konstitusi MK dalam perkara 90 tentang syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah problematik. Hal itu disampaikan setelah kuasa hukum itu Ganjar Pranowo Mahfud MD Lutfi Yazid mengungkit ya Yusril sebelum menjadi kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka pernah menyatakan putusan tersebut cacatlah hukum. Kata Lutfi, Yusril juga pernah berandai-andai jika menjadi Gibran dia tidak akan maju sebagai cawapres sebab putusan itu mengandung penyelundupan hukum atau bisa dikatakan sebagai problematik. Itu sudah jelas dikatakan Yusril. Kenapa sekarang membelanya? Ya membela mati-matian begitu kan. Karena ada kepentingan dalam dunia ini begitu. Saya kira begini, dalam dunia politik ya, dalam dunia dunia demokrasi modern hari ini begitu kan ya. Dia tidak melihat bahwa ini kawan, ini lawan begitu kan ya. Tidak melihat itu. Yang dilihat itu adalah sebuah kepentingan. Kalau pada hakikatnya itu adalah kepentingan, jangankan kawan, jangankan lawan begitu kan ya. Semua ya ketua umum partai begitu kan bisa saja pertama dikudeta, yang kedua bisa saja dikhianati. Itu ketua umum partai loh begitu. Bagaimana salah satu contoh kasus misalnya seperti Ibu Megawati dengan Pak Jokowi begitu kan. Kurang apa coba? Megawati sudah membesarkan dari seorang PDP, PDP membesarkan dari seorang Jokowi, mulai dari anaknya, menantunya begitu, bahkan Jokowi dari wali kota Solo menjadi gubernur di Jakarta, menjadi presiden 2 periode, itu bisa dikhianati di situ begitu kan ya. Jadi saya kira harus ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat ya ke depan bahwa yang namanya kepentingan di situ begitu tetaplah ada. Ya, karena politik kita itu yang saya katakan tadi begitu kan tidak menentu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik kita begitu. Ada pro dan ada kontra di situ. Maka ucapan-ucapan si Yusril ini dianggap mencela-mencela begitu kan. Tidak sesuai dengan omongannya. Dulu mengkritik habis-habisan dianggap sebagai putusan yang kemudian menjadi problematik. Terus kemudian mengatakan bahwa bisa sebagai cacat hukum juga Pak Hotman juga mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya membela habis-habisan hari ini. Ada apa? Nah, itu yang mesti kita pertanyakan kepada diri kita pribadi, apakah ada kepentingan-kepentingan atau memang apa begitu. Yang jelas ya oke lah tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Ya semua orang punya kepentingan tersendiri, ingin kepentingan tersendiri di situ. Tapi pada kenyataannya adalah bagi kami melihat dengan nuansa-nuansa seperti itu begitu kan salah besar ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.